Dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus bilang, ayo kita jalan ke gunung, ke Bukit Zaitun. Mari kita jalan ke sana. Ambil jalan. Sampai di sana mereka duduk dan Tuhan bilang, jangan pergi kemana-mana sampai Roh Kudus turun atasmu. Lalu mereka jadi ingat seperti ini. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, menderita sudah kan? Sudah lahir di kandang binatang sudah kan? Sudah lari ke Mesir sudah kan? Sudah dihina oleh orang Yahudi sudah kan? Sudah semua kan, dan sudah dicambuk, dipukuli di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes, di hadapan Kayafas sudah kan? Sudah mati kan Tuhan? Sudah bangkit sekarang kan Tuhan? Berarti tinggal satu yang belum. Kan Tuhan janji, saya tidak membuat ini janji saya. Saya cuma mau mengingatkan Tuhan pada janji Tuhan. Bukankah banyak orang percaya berdoa seperti itu? Kami tuntut janjimu. Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah menderita, sudah bangkit, dan sekarang ada bersama-sama dengan kami. Tinggal satu Tuhan. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah Tuhan sekarang saja dirikan kerajaan itu? Karena semua sudah dilewati Tuhan. Tinggal sekarang. Dan kami akan menerima berkat dari situ. Kami akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi Israel. Bukankah mama saya pernah bilang pada Tuhan, bertaruhlah anak saya satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Bukankah saat ini harus seperti itu Tuhan? Saudara, salah nggak murid-murid bertanya begitu? Bagi orang yang ingin berkat bilang nggak salah, itu kan dia kan nggak janji. Dia kan nggak apa-apa, dia kan cuma tanya, Tuhan boleh nggak sekarang? Pintar sekali kan manusia kan, pura-pura nanya tapi nuntut. Pernah nggak bilang begitu? Pura-pura bertanya tapi sebenarnya nuntut. Nah kalau nggak disetujui, pura-pura bertanya, jadi nggak apa-apa ya? Ya udah deh nggak apa-apa kan? Marah tapi. Ya, Tuhan maukah engkau pada masa ini kau memulihkan? Saudara lihat, setelah Tuhan Yesus mendengar itu, dia bilang gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu nggak perlu tahu itu kerajaan itu. Sebab kalau saya janji saya mati dan bangkit sudah terjadi, bagaimana mungkin janji saya mendirikan kerajaan itu tidak terjadi? Jadi kamu nggak usah tanya itu. Sekarang tolong ingat tugasmu, apa? Kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Nggak usah tanya tentang berkat. Saya sudah janji loh. Tolong ingat, saya mati dan bangkit. Saya sudah genapi itu. Bukankah janji saya yang lain akan saya genapi? Engkau nggak usah tuntut saya tentang janji saya, itu kata Tuhan. Engkau tidak usah, saya tidak marah engkau menuntut janji saya. Tidak. Tapi kalau saya menggenapi janji saya, itu bukan karena engkau tanya pada saya. Itu bukan karena engkau bertanya, Tuhan bukankah sekarang waktunya? Enggak. Karena itu ditentukan oleh Bapa. Saya pernah jawab pertanyaan ini. Katanya Tuhan Yesus itu Tuhan. Kok dia nggak tahu kapan dia datang? Pernah kan dengar itu kan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak tahu kapan dia datang? Ini jawabannya. Engkau tidak perlu tahu, yang tahu itu cuman Bapa. Kamu nggak perlu tahu. Kamu hidup aja normal ya. Ya, kamu hidup aja ya. Ya, pergilah jadi saksi ya. Orang percaya itu hanya perlu hidup normal untuk menjalani hidupnya dalam berkat Tuhan. Biasa. Ada saat kamu sakit, ada saat kamu sembuh. Benar nggak? Apakah itu cuma orang Kristen? Orang bukan Kristen juga begitu kan? Apakah cuma orang Kristen yang tidak diberkati? Merasa tidak diberkati. Ya kok kenapa begini ya? Apakah orang bukan Kristen juga begitu nggak? Ada nggak orang bukan Kristen mengeluh? Hidupnya menderita. Susah. Ada? Ada. Orang Kristen menderita juga? Sama. Orang Kristen kena COVID juga? Iya. Orang tidak Kristen, lebih banyak mana sih yang kena COVID ini sebenarnya? Orang Kristen atau bukan Kristen? Nggak dihitung ya. Oh, kalau kami mah nggak akan kena. Kena kita. Ya kan? Kena. Sama. Sembuh nggak? Sembuh. Malah kalau nggak kena COVID, Pak Temi nggak tahu bahwa
Bawang putih sama apel rasanya sama. Coba tanya dia. Waktu Pak Temi kena COVID, dia bilang ke saya, Pak Sony, saya baru ngerti, ternyata apel sama bawang putih rasanya sama. Ya benar ya? Sama ternyata rasanya. Itu kalau kena COVID. Kalau nggak ada COVID, mau makan bawang putih nggak ente? Enggak, apel aja. Benar ya? Sama ya? Kenapa ada orang Kristen yang menderita? Kalau berarti Pak, kalau jadi orang Kristen harus menderita ya? Iya benar nggak gitu? Kan Alkitab bilang katanya gitu. Petrus menderita, mati dibunuh. Yohanes, semua rasul-rasul, saudara cari di Google, itu teman saya, pinter banget Google itu. Saudara cari di situ cara mati atau matinya para murid. Semua itu mati menderita. Kasihan ya? Kalau gitu saya nggak mau dipilih jadi murid. Nah, saudara gini, dipilih jadi murid aja mati menderita kan? Padahal kan murid, apalagi dipilih jadi diaken. Dipilih jadi murid, eksekusi. Apalagi jadi diaken. Enggak, diaken yang pertama dibunuh loh itu, Stefanus. Dari batu itu diaken loh. Mati Stefanus. Tapi Stefanus bilang begini, pas dia lihat ke atas, Tuhan lagi berdiri dan sedang begini ke dia, memberi hormat padanya. Engkau anak yang baik. Apalagi koordinator. Murid mati menderita kok. Kecuali pendeta GABSD. Ah, itu diberkati terus dia. Iya kan? Diberkati dia. Makanya, aduh. Apakah orang Kristen menderita terus sepanjang hidupnya? Saudara pernah menderita? Pernah. Menderita dalam hal apa? Sakit gigi. Kalau sakit gigi, aduh Tuhan, kok begini nih gigi? Lalu waktu gigi sehat, makan macam-macam kayak orang Israel. Daging lo makan bisa-bisan. Pas sakit gigi, baru bilang, Tuhan sakit gigi. Pernah menderita kan semua kan? Atau sampai hari ini masih menderita kan? Ada yang masih menderita nggak sekarang? Masih Pak. Datang sini aja menderita. Harusnya ini jalan-jalan, kan hari libur. Kalau boleh jangan menderita ya. Tuhan, jika Tuhan berkenan, jangan menderita. Kalau Tuhan berkenan, jangan menderita. Tapi nggak ada di dunia ini nggak. Nggak ada orang di dunia ini pas lahir bahagia terus sampai mati. Nggak ada. Nggak ada juga di dunia ini orang pas lahir menderita terus sampai mati. Nggak ada. Bukankah orang percaya lebih berharap supaya Tuhan berkati? Karena Tuhan punya kuasa di sorga dan di bumi. Menjadi orang Kristen mau diapain sama Tuhan? Coba. Sebagai orang percaya mau diapain sama Tuhan? Tahu nggak orang GA itu suka apa? Coba pernah dengar nggak khotbah di mana-mana atau di mana-mana orang GA itu selalu bilang apa? Kalau engkau percaya engkau masuk. Jadi yang paling disukai orang Kristen ada orang percaya adalah masuk surga. Sudah mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang nggak? Nggak mau. Padahal katanya masuk surga. Pasti masuk. Pasti Pak. Percaya Tuhan Yesus Ibu Upi. Percaya. Nah, ini persekusi ini satu. Diusir dari kampung karena jadi percaya Tuhan Yesus. Tapi nggak ada video dia. Nanti kita bikin video. Bagaimana dia datang di kampung lalu bilang kamu tidak boleh di sini karena kamu bukan lagi seagama dengan kami. Kamu pergi dari kampung ini. Lalu Ibu Upi waktu itu pergi ke kampung mana? Kampung yang satu. Pindah kampung. Tapi balik lagi di situ. Kenapa Ibu Upi balik lagi? Saya sayang sama keluarga saya. Itu orang Kristen. Ya, itu orang Kristen. Saudara, ini soal menderita lagi. Dibilang sama Tuhan, kamu akan menderita, akan dianiaya, seperti domba di tengah serigala, tetapi ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Bukankah itu yang harus kita pegang? Oh, orang anugerah. Coba kalau menginjil. Baru ketemu Yemi. Nama siapa? Yemi. Percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya. Kalau pasti masuk surga enggak? Belum tahu. Oh, neraka. Neraka. Ada kan pelajaran itu di Balikpapan ya, Ibu? Ada seminar ya. Masuk neraka. Enggak percaya Tuhan Yesus. Ini dong. Coba tanya. Coba kamu tanya ke saya. Lalu Yemi tanya, Papo, yuk masuk percaya Tuhan. Percaya. Kalau mati masuk surga. Masuk surga. Ini orang.
pasti masuk surga. Benar kan pasti masuk surga kan? Tapi berani nggak langsung ke surga? Berani? Kalau sakit dikit, jangankan sakit dikit, 2 tahun lalu, waktu mulai COVID, nggak ada tuh yang berani datang di sini. Malah kita berdebat di PA, di apa namanya WA. Mesti taat pada pemerintah. Udah begitu orang yang taat pada pemerintah gereja lain. Ya kan? Baru mau COVID aja udah gemetar. Belum sampai datang polisi. Tapi kan mesti pakai hikmat. Nah sekarang pakai hikmat. Mau datang lagi nggak? Kenapa Tuhan nggak buat kita langsung masuk surga saja? Kenapa Tuhan tidak buat kita percaya dan langsung masuk surga? Kenapa? Karena dia mau tunjukin bahwa aku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertai kamu sampai akhir. Kalau langsung mati, bagaimana kita mau rasakan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman? Gimana? Hah? Yang kedua adalah, kenapa dia tidak kita bawa kita ke surga? Karena ada beriamu ini. Aku akan berkati kamu, penuhi kamu dengan Roh Kudus. Ada nggak Roh Kudus di sini? Ada Roh Kudus. Bagaimana kita mau nikmati penyertaan Roh Kudus kalau kita langsung mati masuk surga? Dan yang berikut adalah jadikan semua bangsa murid. Kamu harus jadi saksi di Yerusalem dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita mau jadi saksi kalau kita langsung masuk surga? Boleh bangga menjadi orang percaya yang masuk surga. Tapi tolong bangga menjadi orang percaya yang pegang janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir sama. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sulit sekalipun. Tuhan akan selalu sertai. Saudara percaya janji itu? Satu waktu dia akan datang lagi. Sebagaimana kamu lihat dia naik, dia akan turun lagi. Itu dia bilang kepada orang Israel kan? Dia akan turun lagi di sini, dia akan menjejakkan kakinya di sini, di Bukit Zaitun. Tapi satu saat kita akan diangkat Tuhan. Pada saat kita sedang menikmati diberkati oleh Tuhan. Pada saat kita sedang menikmati dijaga oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan datang jemput kita. Karena dia sudah ada di surga sekarang. Jangan pernah takut. Ada penderitaan, tapi ada satu hal yang paling luar biasa. Kepadaku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Dalam hal apapun, tetaplah percaya pada Tuhan. Dan berdirilah teguh di atas Injil kasih karunia. Mari kita berdoa.